Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu analisis SWOT, di mana langkah atau urutan dalam membuat analisis SWOT. Yang pertama, mengumpulkan data. Nah, yang kedua, bagaimana menyusun matrik IFAS dan EFAS. Tentunya, dalam hal ini adanya faktor strategis untuk mengisi IFAS dan EFAS. Untuk faktor strategis internal sendiri, tentunya kita akan membuat atau menyusun apa saja yang menjadi kekuatan serta apa saja yang menjadi kelemahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Bagaimana mengisi dari faktor strategis ini? Begitupun dengan yang eksternal, yaitu terkait dengan faktor strategis dari peluang dan ancaman. Untuk mengisi faktor strategis tersebut, nah kita ambil di sini ada alternatif pemilihan strategi. Di sini untuk yang internal, kita ambil ada 6M dalam unsur manajemen, ya. Di sini dalam bukunya George R. Terry, di mana M yang pertama adalah man, yang terkait dengan SDM, ya, sumber daya manusia, yaitu terkaitannya dengan kompetensi dari karyawan, apakah kompetensinya sudah memenuhi kebutuhan, sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang iya, berarti masuk ke dalam strength, kekuatan. Tapi kalau kompetensi dari karyawan belum memenuhi, berarti masuk ke dalam weakness atau kelemahan. Kaitan dengan SDM yang kedua yaitu kepemimpinan. Ya, antara kepemimpinan dengan pimpinan tentu hal yang berbeda. Pimpinan adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bagaimana dia memimpin, gaya memimpinnya. Kalau kepemimpinannya bagus, berarti masuk kekuatan. Sedangkan kepemimpinan yang kurang bagus, berarti masuk ke dalam kelemahan. Ya. M yang kedua yaitu money, dalam hal ini adalah kondisi keuangan. Misalkan kondisi keuangannya sudah bagus, ya, berarti masuk kekuatan. Kalau kondisi keuangannya buruk, berarti masuk kelemahan. Contohnya, yang buruk seperti apa? Misalkan ada sebuah organisasi atau perusahaan yang pengolahan keuangannya diserahkan ke pusat, sehingga untuk cabang misalkan mau membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhan sesuatu harus ada birokrasinya dulu. Jika birokrasinya bagus, birokrasinya tidak berbelit, maka itu adalah sebuah kekuatan atau sebuah strength. Namun jika birokrasinya terlalu sulit, terlalu berbelit, ya, sehingga pihak cabang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu berarti masuk ke dalam kelemahan atau weakness. Selanjutnya, M yang ketiga adalah material, bahan baku. Bagaimana bahan bakunya, apakah mudah didapat misalkan. Nah, ini berarti masuk ke dalam kekuatan. Misalkan bahan bakunya sulit diperoleh, sudah langka, berarti ini masuk ke dalam kelemahan. Namun dalam hal ini yang kaitannya dengan pariwisata, berarti M material ini atau bahan baku ini tidak menjadi sesuatu yang penting. Nah, selanjutnya adalah mesin atau peralatan. Nah, apakah sebuah perusahaan sudah memiliki mesin yang canggih atau mesin yang sudah kekinian, ya? Nah, ini berarti kalau misalkan sudah mesinnya sudah canggih, sudah sesuai, ini berarti masuk ke dalam kelebihan, ya. Sedangkan misalkan mesinnya masih jadul gitu ya, belum belum memenuhi standar atau masih belum bagus gitu ya, berarti masuknya adalah weakness. Sedangkan untuk yang destinasi wisata berarti ini peralatan di sini misalkan
di sana apakah fasilitasnya sudah memadai, misalkan sudah ada musolahnya, toiletnya juga bersih. Nah, ini berarti masuk ke dalam kelebihan jika itu sebuah destinasi wisata. M yang selanjutnya adalah metode atau prosedur. Apakah sebuah perusahaan memiliki prosedur yang sudah sesuai, sudah SOP atau belum? Jika memang sudah sesuai, metodenya bagus, prosedurnya bagus, sudah sesuai SOP, maka dia masuk ke dalam sebuah kelebihan atau kekuatan. Jika prosedurnya atau metodenya masih belum memenuhi standar, berarti dia masuk ke dalam kelemahan. Sedangkan M yang terakhir, yaitu market atau pemasaran, di sini kaitannya dengan bagaimana memasarkan yang efektif. Efektif di sini artinya setelah dilakukan pemasaran adanya sebuah evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan hasilnya? Kalau belum berarti harus ditingkatkan. Nah, jika sudah efektif marketnya berarti masuk ke dalam sebuah kekuatan. Jika marketnya belum efektif, artinya setelah diadakan evaluasi ternyata masih belum memenuhi belum memenuhi kebutuhan atau belum sesuai dengan yang diharapkan, berarti di sini marketnya masuk ke dalam weakness seperti itu. Ini untuk alternatif pemilihan strategi yang sifatnya adalah internal, faktor strategi untuk internal. Bagaimana dengan eksternal? Nah, kalau eksternal berarti poinnya adalah ada peluang dan ancaman. Untuk peluang, misalkan kita punya sebuah toko kelontong atau kita punya sebuah toko buku atau toko alat alat tulis kantor ATK. Posisi kita atau toko kita berada dekat dengan sekolah misalkan. Nah, itu adalah sebuah peluang. Nah, ada lagi misalkan terkait dengan ancaman faktor eksternalnya. Ancaman di sini bisa dari misalkan pesaing atau misalkan ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha kita. Misalkan dalam kondisi pandemi, pemerintah membuat kebijakan adanya PPKM. Tentunya PPKM ini sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan usaha kita. Nah, itu adalah bisa dikatakan sebuah ancaman. Besar kecilnya tergantung dari masing-masing usaha kita. Ya, itu bagaimana kita mengisi yang menjadi faktor strategis dalam sebuah internal faktor atau IFAS dan juga bagaimana kita membuat faktor strategi dari segi eksternal ya. Yang 6 tadi adalah sebuah alternatif. Jadi tidak mesti semuanya itu harus ada, tidak mesti itu adalah yang menjadi patokan. Tidak, itu hanyalah sebuah alternatif. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjabarkan yang lainnya seperti apa ya. Mungkin hanya ini bagaimana menyusun, bagaimana mengisi dari matrik IFAS dan EFAS. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menganalisa SWOT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.